Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Erlangga Lemsir Atmojo dan Muhammad Zaki Zawani absen 9 dan 18. Di sini kita akan menjelaskan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul Allah ialah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hikmah kepada Rasul Allah. Pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Ketiga, memiliki teladan dalam hidupnya. Keempat, mencintai Rasul dengan mengamalkan ajarannya. Yang kelima, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan. Ketiga, Rasul-Rasul ulul asmi berserta mukjizatnya. Ada 5 nimim, yaitu Nuh, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan Musa. Yang pertama, Nabi Nuh. Mukjizat berupa diselamatkannya dari banjir bandang. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizatnya berupa selamat dari panas api yang membakar dirinya. Ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat berupa tongkat yang dapat menjadi ular dan mampu membelah laut merah menjadi sebuah jalan. Yang keempat, Nabi Isa. Mukjizat berupa kitab Injil dan bisa menghidupkan orang mati, juga bisa menyembuhkan orang buta. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Mukjizat berupa dapat membelah bulan menjadi 2, mengeluarkan air dari sela jari, serta diturunkan kitab suci Al-Quran. Yang keempat, tujuan Allah mengutus para rasul. Pertama, menyampaikan tauhid, yaitu menyampaikan bahwa ia adalah Tuhan satu-satunya di alam semesta yang patut disembah. Kedua, memberi kabar dari kampung akhirat. Ketiga, sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam menjalankan kehidupan. Keempat, menyampaikan ilmu dan syariat Allah. Yang kelima, contoh beriman kepada Rasul, yaitu pertama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Ketiga, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Keempat, berkata baik dan sopan kepada siapapun. Kelima, senantiasa berbuat baik dan jujur dalam segala hal serta perkataan dan perbuatan. Berikutnya yakni jumlah rasul dan tugas-tugasnya. Yang pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima, Nabi Saleh alaihissalam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Yang ke-11 ada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihissalam. Yang ke-13, Nabi Syuaib alaihissalam. Yang ke-14 ada Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ke-17, Nabi Daud alaihissalam. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ke-20, Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang ke-21, Nabi Yunus alaihissalam. Yang ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihissalam. Yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Tugas para rasul yaitu yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang terakhir, sebagai hujah bagi manusia. Yang berikutnya ada dalil nakli. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qad shollas dolala ba'ida. Berikutnya, wa ma nursilul mursalina illa mubayyirina wa mundirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan Erlangga. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.